Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Sambil diminum Mas Asgiman. Makasih. Mumpung cuaca agak dingin ini, kita sediakan kopi untuk narasumber kita yang paling top. Ini salah satu penyuluh idola di KPP Madya Balikpapan. Kalau menjelaskan runut. Cukup. Baik. Selamat sore kawan pajak, apa kabar? Semoga kabarnya selalu sehat dan baik-baik saja. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah bergabung di acara live IG KPP Madya Balikpapan sore ini. Setelah sekian lama, kembali lagi kami, tim penyuluh dari KPP Madya Balikpapan, memberikan edukasi perpajakan yang pasti berguna dan bermanfaat untuk kawan pajak semua. Bersama saya, Arnika, dan rekan saya, Asgiman. Baik. Kami akan ngobrol-ngobrol tentang IPBK, di mana IPBK ini ada update terbarunya. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan mencari tahu apa sih update terbaru mengenai IPBK dan sedikit mereview serta memberikan edukasi tentang permohonan pemindah bukuan. Bagi kawan pajak yang memiliki pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu saja, langsung tanyakan melalui kolom komentar IG. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Asgiman? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kawan pajak yang menyaksikan hari ini juga demikian. Mas Eko, tidak kurang satupun. Amin. Ustaz, doa ini kita di sore hari ini. Nah, Mas Asgiman, hari ini topik obrolan kita adalah tentang IPBK versi terbaru. Tapi sebelum kita melanjutkan IPBK versi terbaru ini, kita review sedikit lah. Apa sih sebenarnya pemindah bukuan itu? Baik, sebelum kita masuk ya ke definisi pemindah bukuan, mungkin ada wajib pajak ya atau masyarakat ingin bertanya, kenapa saya harus melakukan pemindah bukuan? Jawabannya bahwa penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak itu terdapat kekeliruan, sehingga harus disesuaikan pada setoran yang benar. Jadi sepanjang setoran itu belum sesuai pada pembukuan yang sebenarnya, maka wajib pajak harus menempuh mekanisme atau proses yang kita namakan dengan pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan itu adalah suatu proses pemindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Gitu Mas Koko. Jadi berarti ini sebuah proses ya, bukan buku yang sebenarnya dipindahkan gitu ya. Baik. Iya. Oke, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya Mas. Kalau misalkan ada kesalahan penyetoran, bukan berarti harus setor ulang, tetapi bisa mengajukan pemindah bukuan. Iya. Betul. Selanjutnya Mas Asgiman, selain salah masa pajak tadi yang sempat disebutkan, biasanya kesalahan-kesalahan apa yang pertama yang di kita nih di KPP Madya Balikpapan yang sering terjadi kesalahan dan dimintakan pemindah bukuan terkait setoran pajak ini? Baik, berdasarkan pengalaman ya selaku peneliti ini pemindah bukuan, ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak itu keliru. Pertama, faktor dari individunya sendiri ya, penginput membuat kode billingnya, dan ada juga faktor dari pihak ketiga. Nah, faktor dari individu yang sering kita lihat itu contohnya salah menginput kode jenis store, mata anggaran penerimaan, kemudian keliru dalam memasukkan masa pajak, tahun pajaknya misalnya tahun pajak 2023 ke input 2022. Nah, ada juga faktor yang disebabkan oleh pihak ketiga, misalnya ada pembatalan transaksi. Nah, sementara si lawan transaksinya sudah menyetorkan. Nah, karena ada pembatalan transaksi, otomatis setoran yang sudah dilakukan itu menjadi lebih ya. Nah, kelebihan ini juga perlu dipindah bukukan. Nah, hal lainnya adalah kesalahan penginputan NPWP. Ya mungkin
seharusnya dia menginput NPP pusat, tapi saat membuat kode billing ternyata yang terinput NPP cabang atau sebaliknya. Ya, yang paling banyak itu paling banyak ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya dengan bincang-bincang ini kesalahan-kesalahan atau kekeliruan itu bisa diminimalisir sehingga tidak terjadi sehingga proses pemindah bukuan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun kantor pelayan pajak yang proses itu lebih efisien, hemat dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Gitu, Mas. Oh, jadi bukan hanya kesalahan kawan pajak saja yang membuat ID billing kemudian disetorkan, tetapi juga dimungkinkan juga misalkan lawan transaksi kawan pajak nih sudah melakukan transaksi ternyata dibatalkan, itu juga bisa diproses juga ya pemindah bukuannya ya Mas? Iya, ini akibatnya ya, maksudnya pembatalan itu adalah sebab ya, kemudian karena pembatalan dilakukan oleh lawan transaksi sementara wajib pajak itu sudah melakukan penyetoran, otomatis setoran atas transaksi yang batal itu menjadi lebih. Nah, kelebihan ini juga salah satu ini ya sebab wajib pajak melakukan permohonan. Jika terlanjur dilaporkan bagaimana Mas? Maksudnya misalkan di bulan masa Oktober itu ternyata sudah dilaporkan semua, kemudian batal nih ternyata. Iya. Cara untuk bisa memindah bukuan jika bagaimana? ada pembatalan maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT terlebih dahulu. Nah, sehingga yang batal itu kan keluar ya. Nah, otomatis di dalam SPT masanya itu akan menjadi lebih. Kalau di PPN, jenis pajak PPN mungkin bisa langsung dikompensasi. Tapi kalau untuk jenis pajak PPN pasal 23 tidak ada mekanisme kompensasi, sehingga wajib pajak sarana untuk meminta kembali kelebihan itu bisa disampaikan melalui mekanisme pemindah bukuan. Baik. Terima kasih. Jadi saya minum dulu, Mas. Oh, silakan. Oke, sambil menunggu minum kita ngobrol sebentar kawan pajak. Jadi memang sebelum kawan pajak menyetorkan pajaknya, entah itu ke bank, kantor pos atau mungkin melalui mobile banking, internet banking, dicek dulu ya kode billing yang sudah dibuat kan biasanya dicetak nih sama kawan pajak nih. Iya. Dicek dulu masanya, jenis pajaknya, NPWP-nya, karena kadang kalau di kita di KPP Madya Balikpapan satu orang misalkan bagian finance itu bisa membawahi beberapa perusahaan karena itu satu grup, biasanya kan begitu. Jadi jangan khawatir misalkan nanti kode billing itu sudah dibuat, sudah di-create, sudah dicetak, itu bukan berarti harus membayar begitu ya. Itu masih bisa dibuat lagi. Jadi benar begitu ya Mas Aski? Iya, jadi kalau kawan pajak ketika sudah selesai melakukan pembuatan ID billing itu sebaiknya di cross check kembali. Oh, apakah ada kesalahan nih dari setoran pajak, kode jenis stornya, mata anggaran, masa pajak, tahun pajak, NPP-nya. Nah, jika dirasa oh ini ada kekeliruan nih sedikit, nah itu kode billing bisa diabaikan, kemudian kawan pajak bisa membuat kode billing kembali yang sesuai ya, itu Mas. Baik. Nah, kawan pajak itu tadi sedikit review kita tentang pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan ini diatur di PMK 242 tahun 2014 ya, memang masih PMK yang lama tapi di situ masih relevan untuk menjadikan dasar pemindah bukuan. Dan atas PMK tersebut sudah diubah dengan PMK nomor 18 tahun 2021. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, coba kita cek dulu apakah ada yang bertanya. Sampai saat ini belum ada yang bertanya, jadi kita lanjutkan saja obrolan kita. Tadi kita sudah ngobrol nih tentang pemindah bukuan itu apa, tata caranya bagaimana. Sekarang kita fokus nih, apa yang mau kita obrolin hari ini, sore ini, tentang IPBK. Apa itu IPBK, Mas? Iya.
Sederhananya begini ya, IPBK elektronik pemindah bukuan ya. Jadi IPBK ini adalah saluran yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan oleh kawan pajak untuk menyampaikan pemindah bukuan secara elektronik. Jadi tidak lagi kalau selama ini itu disampaikan secara manual, bagi pajak membuat surat permohonan, kemudian ditandatangani, kemudian di-stempel, terus dikirim melalui pos atau diantar langsung ke kantor pelayanan pajak. Nah, sekarang atau sudah dimulai ya sejak Oktober 2022 yang lalu, ini sudah dibuka saluran secara elektroniknya, sehingga ini sangat memudahkan wajib pajak ya. Jadi tidak perlu disampaikan secara manual, cukup diakses ya melalui laman pajak.go.id. Nanti saat mengakses itu diarahkan ke laman djponline.pajak.go.id. Nah, di situ ada di menu layanan, kemudian kita tinggal memilih IPBK. Nah, meskipun disadari ya, IPBK di versi awal itu masih terbatas ya. Nah, di versi 2.0 ini sudah cakupannya sudah agak luas. Permohonan PPK yang dapat diproses. Nanti kita lihat ya cakupan apa saja yang bisa dimohonkan oleh wajib pajak. Ini sudah ada yang ada kawan pajak yang bertanya ini Mas. Nah, dari sorry kalau saya salah membaca ya, Maye Daelba. Jadi IPBK 2.0 apakah sudah bisa memindah bukukan SSE yang sudah diposting di unifikasi? Nah, itu sepertinya nanti ini Mas. Atau mau langsung dijawab? Dijawab dulu. Nanti ya. Tunggukan dulu. Baik. Mohon bersabar, nanti akan dijawab. Jadi untuk yang online ini memang kawan pajak senang sekali. Jadi memang di beberapa tahun belakangan dan ke depan online ini akan banyak pembaruan ya Mas. Iya. Jadi mungkin di tahun depan ada persiap, semoga bisa mengakomodir semuanya, bisa mengakomodir semua untuk memudahkan kami sebagai petugas pajak dan kawan pajak sebagai pembayar pajak. Apalagi kalau kawan pajak Madya Balikpapan nih, itu kan tersebar bukan hanya di kota Balikpapan saja. Jadi di Kalimantan Timur ada yang kawan pajak yang dari Berau terlalu jauh misalkan, dengan adanya IPBK ini akan sangat dimudahkan, ya. Jadi kalau misalkan dari Berau pakai pos ke sini bisa 4 hari. Iya. Diproses lagi membutuhkan waktu, kemudian dikirim lagi di sana. Iya, kalau suratnya nggak hilang ya Mas. Iya, butuh banyak biaya ya. Okay. Kemudian waktu juga terbuang gitu. Dengan adanya IPBK ini, ya itu dapat mengurangi istilah tax compliance ya. Ya, kepatuhannya akan semakin sedikit. Sekarang Mas, kemarin kita sudah ada IPBK versi 1.0. Ya. Sekarang ada versi terbarunya. Apa ini Mas? Iya. Kalau di versi awal itu masih terbatas pada permohonan pemindah bukuan atas kekeliruan kode jenis store, mata anggaran penerimaan, kemudian masa pajak, tahun pajak, dan kita juga bisa memecah ya. Ada satu SSP dengan nilai tertentu kita pecah menjadi beberapa tujuan pemindah bukuan. Nah, di versi kedua ini kita sebut versi 2.0, itu cakupannya sudah agak luas. Pertama, wajib pajak atau kawan pajak itu sudah bisa melakukan pemindah bukuan antar NPWP yang sebelumnya tidak bisa. Kemudian kawan pajak juga bisa melakukan pemindah bukuan ke tujuan kode jenis store-nya itu
kepala 3 lah ya, bahasanya kita kepala 3, kepala 5, kemudian kepala 9. Nah, kepala 3 ini contohnya surat tagihan pajak, kemudian surat ketetapan pajak. Kalau 5 itu biasanya terkait dengan pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran SPT. Nah, yang 9 ini biasanya terkait dengan kode jenis store instansi pemerintah. Kemudian 910 PBN, 920 APBD, 930 dana desa. Ya. Dan yang selanjutnya yang di versi titik 2 ini juga bisa melakukan PBK dari bukti PBK. Maksudnya apa itu, Mas? Iya, jadi kalau selama ini, maksudnya wajib pajak sudah melakukan pemindah bukuan, terbitlah bukti pemindah bukuan. Nah, bukti pemindah bukuan ini ternyata tidak dipakai ya, tidak diperhitungkan. Nah, mungkin saat dia ingin memperhitungkan, ternyata waktu lapor sudah hampir lewat nih, sehingga dia bayar kembali. Nah, otomatis bukti pemindah bukuan ini itu tidak terpakai. Nah, wajib kawan pajak bukti pemindah bukuan yang sudah jadi, meskipun tidak dipakai saat itu masih bisa dilakukan pemindah bukuan kembali. Jadi PBK ke PBK. Nah, di versi sebelumnya itu belum bisa, tapi dengan versi 2.0 ini itu sudah bisa dilakukan. Kemudian Ya. Kemudian masih ada juga ya. Kalau selama ini kawan pajak itu saat mengirim permohonan pemindah bukuan itu dia menggunakan sertel, mengupload sertel, kemudian memasukkan fastpress. Nah, sekarang itu ada penyampaian tanpa mengupload sertel. Dia cukup meminta kode verifikasi. Ya, jadi ketika dia memilih penyampaian token itu, dia minta kode verifikasi, tinggal klik. Kemudian kode verifikasi dikirim melalui email, ambil kode verifikasinya, masukkan di tempat yang sudah ditentukan, kemudian kirim. Jadi ada 2 mekanisme. Nah, yang berikutnya versi 2.0 ini juga mengakomodir adanya draft. Jadi ada konsep sewaktu-waktu kawan pajak belum ingin mengirim gitu ya, belum yakin, ya udah buat konsepnya dulu, nanti tersimpan di situ di draftnya. Berarti sekarang mirip kalau kita mau lapor SPT ya. Betul sekali. Iya, jadi ada semacam permintaan kode verifikasi. Nah, yang terakhir itu kalau kawan pajak ingin mendalami, di menu dashboard petunjuk pengisian ada manual booknya yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ketika ada ini saya bingung nih gitu, saya harus bertanya ke siapa. Nah, di situ udah disiapin manual booknya sebagai petunjuk bagaimana tata cara untuk menyampaikan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Gitu, baik. Jadi keuntungannya untuk wajib pajak pemindah bukuan secara elektronik ini sebenarnya tidak perlu kertas ya. Jadi untuk permohonan tidak ada kertas. Nanti bukti pemindah bukuannya pun bisa di-download secara elektronik, benar begitu, Mas? Iya. Di dalamnya itu sudah ada bukan hanya bukti pemindah bukuannya yang bisa di-download. Ketika wajib pajak sudah memasukkan semua rincian permohonan pemindah bukuannya, surat permohonan itu pun juga bisa di-download. Bukti penerimaan secara elektroniknya juga sudah bisa dilihat di situ dan bisa di-download. Nah, wajib pajak juga bisa melakukan monitoring di dalamnya sampai di mana sih proses pemindah bukuan saya ini. Ya, kalau di situ nanti sudah disetujui, nah, kemudian wajib pajak juga bisa melakukan atau mendownload bukti pemindah bukuannya di menu dashboard. Nah, ini ya satu pertanyaan ini, Mas. Kenapa apa yang dilakukan KPP pada saat ada permohonan pemindah bukuan dari wajib pajak? Ya, ini standar ya. Setiap ada permohonan wajib pajak, kantor pelayanan pajak, khususnya penyuluh ya, itu akan melakukan penelitian, baik penelitian formal maupun material. Kalau 2 ketentuan ini terpenuhi, maka proses permohonan wajib pajak itu dikabulkan. Nah, kalau lewat secara sistem melalui menu IPBK ini, itu nanti wajib pajak setelah dia kirim
ya akan masuk ke kantor pelayanan pajak dan pertama akan masuk ke pimpinan ya melalui cash management, kemudian pimpinan akan mendisposisikan ke penyuluh atau peneliti, selanjutnya dilakukan penelitian yang tadi, penelitian formal maupun material. Jika terpenuhi dikabulkan, jika tidak akan ada surat penolakan secara elektronik juga ya, yang bisa dilihat atau dimonitor oleh kawan pajak melalui menu DJP online-nya ya, di menu layanan itu. Oke. Silakan diminum lagi Mas baik, Asgiman. Saya sambil ini sapa-sapa ini teman-teman kita yang bergabung di live IG kali ini. Ada teman-teman kita di KPP Madya Balikpapan, ada beberapa. Kemudian ada dari KPP PMA 4, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Mbak Tutu ini dari Jakarta juga. Ada dari KPP Blitar, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini Mas Ya, kita cek komentar juga. Nanti sekalian aja ya di belakang kita Boleh. jawab ininya. Baik. Mas Asgiman, ya. untuk pengajuan pemindah bukuan ini berapa lama sih jangka waktu penyelesaiannya? Tadi kan sudah disebutkan nih Iya. apa yang harus dilakukan. Ada dari penyuluh, ada dari kepala seksi ya. Iya. Setelah itu ada kepala kantor. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemindah bukuan baik yang masih manual seperti zaman dulu old school, Iya. atau yang sekarang sudah pakai IPBK? Apa ada bedanya Mas? Ya, baik, terkait waktu ini memang sering dikeluhkan ya oleh wajib pajak. Tim berpikir bahwa dengan saluran elektronik nih yang sudah sangat cepat, otomatis penyelesaian permohonannya juga cepat. Tetapi kita masih didasari oleh ketentuan. Tadi sudah disebutkan bahwa yang mengatur permohonan pemindah bukuan ini adalah PMK 242 tahun 2014. Kemudian ada perubahan di PMK 18 tahun 2021. Nah, di situ masih menyebutkan sebenarnya masih 30 hari ya. 30 hari, tapi di layanan kita di semua atau hampir semua kantor pelayanan pajak itu kita selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 21 hari. Nah, khusus kantor pelayanan pajak Madya Balikpapan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada wajib pajak atau kawan pajak. Ini juga berkaitan dengan WBK dan WBBM ya. Kita diamanahkan oleh pimpinan itu untuk menyelesaikan permohonan pemindah bukuan itu lebih cepat dari yang diatur. Kita di 14 atau 13 hari kalender. Wah, iya, ini luar biasa hal itu. normal ya, normal gitu. Karena pemindah bukuan ini ibarat kata pepatah itu mati satu tumbuh 1000 gitu. Iya. Jadi satu selesai, besok Datang 3 hari datang 1000 gitu. Jadi ini melihat juga volumenya. Nanti kawan pajak protes lagi. Saya 13 hari, 14 hari kok nggak selesai. Nah, ini bergantung juga volume dari permohonan pemindah bukuan itu. Kemudian faktor berikutnya adalah jumlah penyuluh atau peneliti yang ada di KPP. Tapi kita dalam berikan layanan ini diusahakan ya selesai di 13 atau 14 hari. Biasa. Jadi semacam privilege ya untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan. Jadi jika aturannya itu mengatur 21 hari kerja harus selesai, ini di kita di KPP Madya Balikpapan spesial untuk Anda 14 hari kerja. Betul begitu Mas Asgiman ya? Baik, kita baca di kolom komentar ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat terbaca tapi belum sempat kita jawab Mas Asgiman. Iya. Sebentar. Tadi di Sulit EPBK saya coba baca Mas, yang tanya kawan pajak ini Mas. Oh, baik. Untuk EPBK 2.0, apakah sudah bisa memindah bukukan surat setoran elektronik yang sudah diposting di unifikasi Mas? Dari siapa? Dari tadi
Mayedealba. Saya susah sekali bacanya. Baik, kawan pajak yang disebutkan oleh Mas Koko. Coba namanya. Iya, terkait hal ini di versi 2.0 itu belum diakomodir. Ya, belum diakomodir. Jadi yang sudah diakomodir yang kami sebutkan tadi, selain itu belum. Jadi mohon bersabar kawan pajak, semoga di versi-versi berikutnya yang seperti ini juga semua bisa diakomodir semuanya ya. Karena ini kan kaitannya sudah diperhitungkan di SPT masa unifikasi, meskipun di situ ada kelebihan. Untuk versi 2.2 ini belum, 2.0 ini belum mengakomodir. Berarti memang sistem itu kadang diciptakan itu untuk membantu kita, tapi tidak bisa 100% menyelesaikan. Iya. Begitu ya Mas. Jadi memang untuk kawan pajak Mayedealba, jadi untuk yang sudah sempat diposting di SPT unifikasi, kalau memang ada kelebihan bayar di situ, silahkan melakukan pemindah bukuan secara manual. Melalui surat permohonan ya, kita akan proses sesuai ketentuan. Baik, dari Ahmad Dosi 18 Mas. Ya. Permohonan PBK apabila NTPN sudah dipakai atau diposting di PPH unifikasi, apakah bisa melakukan PBK atas NTPN tersebut? Mengingat di IPBK 1.0 tidak bisa dilakukan hal tersebut. Sepertinya sama ya pertanyaannya ya. Iya. Oh, ada pendapat. Tunggu nih. Yang Apanya? seperti ini ditunggu sepertinya ya. Mudah-mudahan pimpinan mendengar. Semoga nanti ada versi berikutnya yang sudah bisa mengakomodir. Sudah dua nih. Sudah dua. Oke, ada lagi kawan pajak yang mau bertanya, silakan. Kami masih menunggu, kami masih berikan kesempatan untuk bertanya sebelum kita akhiri live IG kita hari ini. Sebentar, saya cek lagi. Sambil diminum, Mas Asiman, silakan. Saya udah berapa kali minum tadi. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Baik, luar biasa Mas Asiman. Jadi perlu diapresiasi nih KPP Madya Balikpapan yang berkomitmen memberikan layanan sebaik mungkin. Jadi spesial untuk Anda 14 hari kerja kita selesaikan, bahkan kalau bisa kurang dari itu pun akan kita sangat usahakan, tergantung dari volume pekerjaan yang 5 orang saja di KPP ini yang menyelesaikan permohonan pemindah bukuan yang untuk tahun ini sudah hampir 3.000 ya Mas? Hampir 3.000. Jadi karena keterbatasan waktu juga yang akan memisahkan kita pada hari ini, mungkin Mas Asgiman bisa memberikan kesimpulan atas obrolan kita di sore hari ini, Mas. Silakan. Ya, baik. Pertama mungkin ya, baik kawan pajak, kita kembali ke definisi awal bahwa pemindah bukuan itu adalah proses memindahkan penerimaan pajak dari yang belum sesuai untuk dibukukan pada penerimaan yang sesuai. Kemudian pemindah bukuan permohonan pemindah bukuan ini sudah dibuka ya, saluran secara elektronik yang lebih memudahkan wajib pajak, tentunya menghemat ya, lebih efektif, efisien, menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya ya. Berikutnya kita standar layanan proses penyelesaian pemindah bukuan itu di 21 hari, tetapi khusus KPP Madya berkomitmen untuk menyelesaikan dalam waktu 14 hari kalender. Ini dalam hal volume permohonan itu tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu, maksudnya normal saja gitu. Iya. Ya mungkin itu saja, dan semoga kawan pajak dengan adanya versi 2.0 ini sangat membantu ya, sangat terbantu. Yang tadinya disampaikan secara manual, hal-hal yang sudah dibuka sekarang, nah mudah-mudahan dengan
dibukanya beberapa layanan di IPBK versi 2.0 ini kembali membantu memudahkan proses pelaporan wajib pajak pengeluaran pajak. Mungkin itu Mas Koko. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Mas Askiman. Ya, Sama-sama kita yang sangat luar biasa ini. Nah, selanjutnya boleh nih kawan pajak boleh kita meminta masukan jika kawan pajak mau meminta kami penyuluh pajak di KPP Madya Balikpapan untuk membahas materi seputar perpajakan. Boleh melalui DM di Instagram kami di Pajak Madya BPN. Jangan lupa follow sosial media kami juga di Facebook di KPP Madya Balikpapan, YouTube di @KPP Madya Balikpapan, Twitter Pajak Madya BPN. Jadi dari situ, dan kita juga punya grup kelas pajak. Nanti boleh chat kami di 0812 5533 0570. Jadi dengan chat itu kami melayani wajib pajak chat only ya Mas, tadi Mas. Ya. Jadi ada beberapa wajib pajak yang telepon kita nggak bisa ngangkat karena pakai WA web ya. Ya. Jadi di situ kita di sosial media itu kita akan memberikan update terus. Misalkan nanti ada aplikasi baru, ada aturan baru, kita akan update di situ. Dan jangan lupa seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya, dan mohon dukungannya untuk KPP Madya Balikpapan untuk meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa di live IG KPP Madya Balikpapan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ajiman. Sama-sama. Halo kawan pajak, masih bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja.